跟我冲！杀！玉，血迹未干，刚死不久。 Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian 12 dari cerita General N.I. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Negeri Bailan kembali melanjutkan agresi militernya. Kali ini mereka akan bertekad untuk menguasai kerajaan Jin. Semenjak ditinggal Beiji, kerajaan Jin semakin lemah. Mereka belum menemukan jenderal hebat untuk memimpin pasukan. Sehingga pasukan Bailan yang kali ini dipimpin langsung oleh Hesia dengan mudah memasuki ibu kota kerajaan Jin. Sementara itu, Kaisar Cimarron bersama permaisuri terpaksa meninggalkan istana menyelamatkan diri. Dari jauh dia melihat ibu kota kerajaan telah dibumi hanguskan oleh Hesia dan pasukannya. Berkat obat yang dibawakan oleh Ping Ting, saat ini kondisi Yang Feng mulai membaik. Zeking datang mengabarkan jika seseorang datang mencari Ping Ting di luar. Yang ternyata orang itu adalah Nyonya ke-13. Di mana kedatangannya kali ini memberikan surat izin untuk bisa keluar kota. Awalnya Ping Ting tidak mau menerima bantuan Nyonya ke-13 tersebut. Namun dia mengingat keselamatan Chang Xiao. Ditambah saat ini kondisi Yang Feng belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan obat dan perawatan. Karena pertimbangan itu, Ping Ting pun menerima bantuan Nyonya ke-13 tersebut. Setelah mendengar berita jika kerajaan Jin telah dikuasai Hesia, Beiji mengumpulkan seluruh anggota kasino. Dia mengeluarkan peti yang berisi uang dan perhiasan, hasil dari usaha kasino mereka selama ini. Beiji mengumumkan jika mulai saat ini, dia tidak lagi menjalankan kasino Jiaoyan. Dia memberikan pilihan kepada orang-orang di sana untuk tinggal dan membagi uang tersebut, atau ikut bersamanya berperang melawan pasukan Bailan. Namun tanpa diduga, seluruh pria yang ada di sana memutuskan ikut bersama Beiji melawan tentara Bailan dan merebut kerajaan Jin kembali. Nyonya ke-13 sangat sedih karena harus berpisah dengan Beiji. Pada malam itu Beiji mengatakan jika kemungkinan mereka tidak akan bertemu lagi. Dia lalu memberikan sebuah liontin giok kepada Nyonya ke-13 sebagai kenangan darinya. Nyonya ke-13 sangat sadar bagaimanapun usahanya untuk mendapatkan Beiji, semua itu tidak akan berhasil. Karena di hatinya, Beiji tidak pernah melupakan Ping Ting. Oleh sebab itu, Nyonya ke-13 pun menyerah. Dia memutuskan hanya akan menganggap Beiji sebagai saudaranya. Kepada Beiji, Nyonya ke-13 mengingatkan jika besok adalah hari peringatan kematian Ping Ting. Dia telah menyiapkan kuda untuk Beiji. Ping Ting dan Yang Feng tiba di sebuah desa yang diantar oleh orang suruhan Nyonya ke-13. Sebelum pergi, pelayan tersebut memberikan surat dari Nyonya ke-13 kepada Ping Ting. Di surat tersebut semua dijelaskan jika dia telah menyerah untuk mendapatkan Beiji dan meminta Ping Ting untuk kembali bersama Beiji. Ping Ting bertanya kepada si pelayan, apakah Nyonya ke-13 telah menikah. Pelayan tersebut pun menjawab jika Nyonya ke-13 belum pernah menikah. Hal itu membuat Ping Ting menjadi lebih lega. Dia tahu di mana harus menemukan Beiji saat ini. Sementara itu di tempat lain, terlihat Beiji berada di makam Ping Ting. Hari ini adalah hari kematian istrinya tersebut. Semasa hidupnya Ping Ting sangat menyukai cendekiawan yang hebat,
karena tulisan mereka. Oleh sebab itu, dia telah menyiapkan sebuah puisi dari ruang bubing. Di depan makam Pingting, Beji pun lalu membacakan puisi tersebut. Tanpa dia duga, seseorang mengikuti bacaannya. 复一朝，一昏复精神自飘沦。 Ketika menoleh, Beji sangat terkejut. Dia tidak percaya wanita yang ada di hadapannya saat ini adalah Pingting, wanita yang dicintainya yang selama ini dikira telah meninggal. 贝姐，这不是梦，这不是梦。 你活着。 Pingting membawa Beji ke kediamannya. Ketika dia masuk ke dalam, Pingting tidak menemukan Yang Feng dan putranya di sana. Di sebuah meja dia menemukan sebuah surat dari Yang Feng. Di surat itu Yang Feng membujuk agar Pingting kembali bersama Beji. Saat ini situasi sedang kacau. Hanya Pingting dan Beji lah yang bisa mengatasinya. Yang Feng menuliskan jika dia bersama Zeking dan Chang Xiao pergi bersama Nyonya ke-13 agar Pingting dan Beji bisa fokus menghadapi Hesia dan pasukannya. Setelah sekian lama, Pingting kembali membuatkan makanan untuk Beji. Setelah 3 tahun berpisah, Beji ingin memastikan apakah saat ini Pingting masih sendiri. Pingting menjawab jika dia sudah tidak sendiri lagi. Hal itu membuat Beji kecewa, namun dia tetap berusaha tenang. 这碗面的味道。 Saat Beji akan pergi, Pingting menjelaskan jika orang yang bersamanya saat ini adalah Chang Xiao, bocah laki-laki berumur 3 tahun, yang tidak lain adalah putra kandungnya bersama Beji. Beji yang sebelumnya kecewa dan sedih pun seketika sangat gembira mengetahui jika dia telah memiliki putra. Di tempat lain, Ruohan mengumpulkan para tentara Liang yang masih tersisa. Dia berencana untuk melawan Hesia dan merebut kembali kerajaan Liang. Namun salah seorang komandan pasukan memiliki pendapat lain. Dia merasa pesimis untuk melawan pasukan Hesia dan menyarankan kepada Ruohan agar mereka menyerah. Hal itu membuat Ruohan sangat marah dan membunuh komandan tersebut. Dalam keadaan putus asa, seorang pengawal melaporkan jika mereka telah merekrut seorang prajurit. Ruohan yang mendengarnya pun sangat gembira dan menyuruh orang tersebut untuk masuk. Namun dia sangat terkejut melihat orang yang datang ternyata adalah Pingting, wanita hebat yang selama ini dikira telah meninggal. Kepada Pingting, Ruohan meminta bantuannya melawan pasukan Hesia. Dengan kelebihan yang dimiliki Pingting, Ruohan yakin jika mereka bisa mengatasi pasukan musuh. Ruohan berjanji jika dia dan pasukannya akan mengikuti arahan dari Pingting. 那娉婷变阴下了。 Pingting mengatakan jika tidak akan mudah bagi Hesia untuk menaklukkan seluruh kerajaan. Hal itu membuat Ruohan menjadi heran. Dia tidak tahu apa rencana Pingting hingga sangat percaya diri. Tidak lama kemudian Beji juga hadir di sana. Ruohan kembali dipaksa kaget. Namun dia segera sadar jika Beji dan Pingting adalah pasangan suami istri. Tidak heran jika mereka berdua ada di sana. Pengawal kembali melapor jika ada seorang pedagang yang memberikan mereka perbekalan dan senjata. Ruohan sangat senang. Tahu jika itu semua adalah pemberian dari Beji, Ruohan pun berlutut mengucapkan terima kasih. Dengan kehadiran Beji dan Pingting di sana, hal itu sudah cukup untuk membangkitkan semangat pasukan yang sebelumnya telah putus asa. Di tempat lain, Hesia bersama pasukannya yang kembali dari pertempuran disambut meriah oleh rakyat Bailan.
Saat ini mereka lebih menghargai Hesia dibandingkan ratu mereka sendiri, Putri Yaotian. Seorang pelayan menyampaikan pesan jika Putri Yaotian telah mengundang Hesia ke kediamannya. Merasa ada yang aneh, Dong Zhuo dan Fei Zhaoxing berniat untuk menemani Hesia. Mereka khawatir jika Hesia akan menghadapi bahaya. Namun Hesia menolak. Dia meminta mereka untuk kembali ke kemah membawa pasukan. Sementara dia akan menemui Yaotian seorang diri. Sesampainya di sana, Hesia telah dikepung oleh para bawahan Yaotian. Yaotian meminta Hesia untuk bersumpah jika dia tidak akan pernah mengambil tahta kekaisaran Bailan. Saat ini Yaotian sedang hamil anaknya bersama Hesia. Yaotian berkata jika nantinya anak mereka lah yang akan menjadi kaisar. Namun Hesia menolak. Untuk memenuhi seluruh ambisinya, Hesia bertekad untuk menjadi raja negeri Bailan. Hesia memasuki istana Bailan. Kasib istana membacakan dekret kerajaan palsu jika Yaotian telah menunjuk Hesia sebagai raja Bailan. Hal itu dibantah oleh seorang pejabat senior di sana. Dia tidak mempercayai jika Yaotian akan menunjuk Hesia yang sebagai orang asing untuk menjadi kaisar. Namun dengan kejam Hesia membunuh pejabat tersebut. Begitu juga dengan para pejabat lain yang bertentangan dengannya. Fei Zhaoxing melaporkan kepada Hesia jika mata-mata telah menemukan persembunyian si Marong. Saat ini pasukannya telah mengejar mereka. Sementara itu di perjalanan, Beiji dan Pingting melihat orang-orang jin dan pasukan Bailan yang tergeletak telah tewas. Dari luka mereka, diketahui jika pertempuran tersebut belum lama terjadi, yang berarti rombongan kaisar berada tidak jauh di depan mereka. Dikarenakan jumlah tentara Bailan yang lebih banyak, Moran dan prajuritnya mulai kewalahan menghadapi mereka. Alhasil Kaisar Sima pun harus terluka terkena tusukan pedang. Tepat saat tentara Bailan akan membunuhnya, Beiji datang menyelamatkan Kaisar. Beiji menemani Kaisar selagi tak sadarkan diri. Ketika telah sadar, Beiji berkata kepada kakaknya tersebut jika dia akan membawanya kembali ke istana dan merebut kembali kerajaan jin. Namun Kaisar Sima tahu jika waktunya tak akan lama lagi. Luka yang dialaminya sangat parah. Untuk yang terakhir kalinya, Kaisar Sima ingin bertemu dengan Pingting. Kaisar Sima sadar jika selama ini telah banyak mengecewakan Pingting. Saat ini kerajaan jin telah hancur. Hanya Beiji satu-satunya orang yang bisa mengembalikan kedamaian negeri tersebut. Kaisar Sima meminta Pingting untuk bersedia membantu Beiji dan membantu negeri jin. Permaisuri membacakan dekret kerajaan, di mana Kaisar telah menunjuk Beiji sebagai pengganti dirinya, menduduki tahta kerajaan jin. Walaupun tidak ingin terlibat dalam urusan kerajaan, namun demi kepentingan rakyat jin, Beiji pun menerimanya. Bersamaan dengan itu, Kaisar Sima yang sudah tidak bisa bertahan menghembuskan nafas terakhirnya. Di hari ulang tahunnya, Yaotian mengundang Hesia untuk datang ke kediamannya. Di sana Yaotian mengajak Hesia minum anggur perayaan ulang tahun untuknya. Dia sangat sedih melihat kekejaman yang dilakukan suaminya tersebut. Sebagai seorang putri Bailan, seharusnya Yaotian membunuh Hesia. Namun sebagai seorang istri, Yaotian tidak sanggup membiarkan suaminya itu meminum anggur beracun. Perkataan Yaotian tersebut membuat Hesia mulai bertanya-tanya. Tidak lama kemudian, Yaotian terlihat kesakitan. Dia telah meminum anggur beracun yang sebelumnya akan diberikan kepada Hesia.
Hesia berusaha mengambil penawar racun tersebut. Namun saat dia akan memberikan penawar itu, Yotian melarangnya. Untuk pria yang dicintainya itu, Yotian rela mengorbankan nyawanya sendiri. Hesia juga teringat perkataan Fei Zhaoxing sebelumnya, di mana jika bayi yang dikandung Yotian lahir, maka Hesia akan kehilangan tahtanya. Hal itu membuat Hesia mengurungkan niatnya memberikan penawar racun tersebut kepada Yotian. Hingga akhirnya Yotian pun meninggal di pelukan Hesia. 我害怕。Fei Zhaoxing melaporkan kepada Hesia jika Simarong telah meninggal. Namun sebelum meninggal, Simarong telah mewariskan tahtanya kepada Beiji. Saat ini keadaan musuh sedang kacau. Pasukan jin yang tersisa sedang berduka atas kematian Kaisar Simarong. Fei Zhaoxing menyarankan agar mereka segera menyerang Beiji. Namun Hesia memiliki rencana lain. Dia tahu jika Beiji adalah ahli strategi perang. Tidak ingin bertindak gegabah, Hesia memfokuskan untuk memusnahkan kerajaan Yan terlebih dahulu. Dengan demikian, Beiji tidak akan mendapatkan bantuan dari negeri Yan. Pingting berpikir keras bagaimana cara mengalahkan pasukan Hesia saat ini. Tidak lama kemudian, Beiji datang menghampirinya. Dia meminta istrinya tersebut untuk beristirahat. Saat ini untuk menghadapi kekuatan pasukan Hesia, jalan satu-satunya adalah menyerang dari dalam, di mana mereka harus menguasai kota tempat pasukan Bailan menyimpan perbekalan. Pingting mengajak Beiji bertaruh untuk bisa menebak nama kota tersebut. Beiji yang ahli strategi pun bisa menebaknya dengan tepat. 这下必须回房休息了。Keesokan harinya, Beiji mengumpulkan semua komandan pasukan. Tentara Bailan telah memulai penyerangan mereka ke benteng kerajaan Yan. Untuk itu, Beiji meminta mereka mengambil alih kota Qirou. Namun kota Qirou adalah jalur utama tempat penyimpanan perbekalan Bailan, yang tentu saja mendapatkan pengawalan yang ketat. Oleh sebab itu, Beiji memerintahkan untuk memotong suplai makanan ke kota tersebut. Di saat musuh mulai lengah, saat itulah mereka menyerang kota Qirou. Kemudian kejutan lain muncul. Jenderal Huachan dari Liang datang menyatakan bergabung dengan pasukan Beiji. Hal itu membuat keuntungan besar bagi Beiji dan pasukannya. Jenderal Huachan membawa kejutan lain, di mana dalam perjalanan mereka bertemu Yang Feng beserta dua bocah kecil Zeking dan Chang Xiao. Di sini Beiji baru mengetahui jika bocah kecil yang ditemuinya sebelumnya itu adalah putranya sendiri. 他就是你的亲生骨肉，长啸。你可知道我是谁？ 我不要爸爸，我要。 Oke, demikianlah bagian ke-12 dari cerita General and I. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.